Jadi setelah Lebaran, santri sudah mulai masuk di daerah Majak, Lebak, Banten. Sampai saat hari ini yang ketahuan saja sama saya, ustadznya sudah ada di sana Pak Bu. Ini berlaku buat orang sini, mau orang mana terserah. Yang penting siapa cepat dia dapat. Ya, saya memberikan untuk pertama kali dulu. Entah nanti kalau ada rezekinya lagi boleh. Kita ada subsidi silang nanti di pondok pesantren. Jadi ada 10 beasiswa khusus laki-laki, minimal ya lulus SD, minimal sudah lulus SD. Apa Ustadz pesantren yang dicari atau yang dipelajari? Pesantren yang dipelajari program unggulannya 3 tahun menghafal Al-Quranul Karim. Jadi 3 tahun kita mau anak santri kita sudah menguasai dan menghafal 30 juz Al-Quranul Karim. Yang dibagi 1 tahun itu 10 juz. Jadi kali 3 tahun menjadi 30 juz. Apa sekadar tahfidzul Quran aja Ustaz? Enggak. Saya nggak mau. Jadi ada tahfidzul Quran, ada nahwu shorof, ada bahasa Arab yang nanti bicara bahasa Arabnya aktif, bukan hanya sekedar pasif. Lalu kemudian juga ada yang namanya kitab-kitab dasar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari fikihnya, akidahnya, akhlaknya diajarkan. Sehingga 3 tahun ini minimal dia sudah menguasai ilmu-ilmu dasar dan diajarkan juga bagaimana caranya terjun ke masyarakat. Itu baru 3 tahun. Kalau dia nambah lagi 3 tahun, nanti akan ada lagi yang namanya program untuk penyempurnaannya. Ada bahasa Inggrisnya, ada IT-nya, dan hal-hal yang lainnya. Ustaz, terus sekolah apa kagak? Sementara ini tidak sekolah di pesantren kita. Jadi pesantren itu hanya fokus belajar mata pelajaran yang memang menjadi kurikulum pesantren, ya. Tapi Ustaz berarti nggak dapat ijazah dong? Ada ijazahnya. Karena kami bekerja sama dengan sekolah di sekitar. Sehingga kalau dia lulusan SD, nanti kalau dia mau SMP, gitu ya, maka keluar ijazahnya, dia bisa melanjutkan ke SMA. Kalau dia SMP, entar 3 tahun, lalu keluarnya SMA, keluar ijazahnya SMA, dia bisa kuliah di tempat yang dia mau. Kira-kira sampai di sini jelas? Paham? Nah, bagi yang ada anak yatim, fakir, duafa, ini minimal sekarang ini tinggal 6 lagi. Ya, dan fasilitasnya apa? Alhamdulillah, walaupun kecil, di belakang rumah saya di pondok ada kolam berenangnya. Ada kolam berenangnya, bukan kobakan, ini benar-benar kolam berenang ini. Bukan kayak di sawah gedung kita ngobak, enggak. Ada kolam berenang. Jadi kalau capek-capek atau mau ini, anak santri bisa. Jadi buat saya bisa, buat santri bisa dibikin 2 pintu. Terus kemudian insya Allah ya, saya akan pasang AC di asrama, ya, sehingga anak-anak santri bisa dengan tenang, nyaman untuk beristirahat. Karena di Majak rada panas nih, ya. Makanya kalau misalkan tempatnya ngelokok nambahan, nggak repot. Maka kita berikan fasilitas itu agar anak-anak nyaman, ya. Dan kemudian insya Allah ada juga yang namanya lapangan basket dan bisa bermain futsal di lapangan sebagai ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Alhamdulillah, itu yang bisa kita sampaikan. Jadi hanya terbatas tinggal 6 orang lagi dan ini masih terus berjalan. Tadi saya dapat laporan dari Ustadz di sana, Abang, ada orang Palmerah datang bawa anaknya nengokin ke sana dan insya Allah dia mau masuk, berarti sudah 5 orang, tinggal 5 lagi kalau dia jadi yang gratis, ya. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin.